diskusi saat ini adalah struktur kontrol select case. Nah, pada pertemuan yang lalu telah didiskusikan tentang struktur kendali if dan else. Dan berdiskusi kali ini akan dipelajari cara lain untuk mengontrol aliran program dengan Visual Basic 2010, yaitu struktur kontrol select case. Struktur kontrol select case sedikit berbeda dengan struktur if dan else ya, yang sudah kita diskusi pada saat yang lalu. Perbedaannya adalah bahwa struktur kontrol select case umumnya hanya membuat keputusan pada satu ekspresi. Di sisi lain, struktur kontrol pernyataan if dan else dapat mengevaluasi hanya satu ekspresi, ya, atau dapat juga menghitung dimensi yang sepenuhnya berbeda. Select case lebih disukai jika terdapat beberapa kondisi. Bentuk dasar struktur kontrol select case adalah sebagai berikut. Ya. Select case test expression. Ya. Jadi ada ujinya ya, ekspresi ujinya. Kemudian ada suatu case expression list 1. Ya. Expression list 1. Ya, ini memang sengaja aslinya saya ambil dari Visual Basic 2010 ya, supaya tetap sebagai bentuk dasar yang asli. Setelah select case expression list 1, ada block of statement, ada suatu pernyataan. Kemudian ada case expression list 2, ya, ada block of statements lagi, ya, dan seterusnya sampai beberapa list, ya, beberapa list number, ya. Kemudian pada akhir pilihan-pilihan tersebut kita berikan yang disebut dengan case else. Ya. Kemudian ada suatu block statement lagi baru and select. Ya, ini selectnya and select. Ya. Case else ini adalah, ya nanti kita lihat ya, ini adalah bahwa semua tidak memenuhi syarat. Kalau semua tidak memenuhi syarat, maka case else ini yang akan dipakai sebagai rujukan. Contoh program pemakaian select case. Ya. Pertama yang saya lakukan adalah saya ingin membuat nilai ujian. Ya. Dalam hal ini nilai tersebut kalau diberi nilai A itu apa sih? Sebenarnya predikatnya itu apa? Ya, saya hanya buat-buat aja di sini ya. Ini sebenarnya seperti predikat kelulusan misalnya ujian komprehensif, ya, ujian doktor atau ujian master ya. Sehingga sering disebutkan summa cum laude dan sebagainya. Ya. Itu ada dasarnya seperti ini. Ya, saya hanya memberikan pilihan-pilihan tersendiri, tetapi terserah Anda nanti membuatnya. Ya. Seperti kita ketahui, pada waktu kita membuat program, ya, kalau kita sudah dari toolbox-nya kita sudah menanamkan button, ya ini button ya, menanamkan button pada formnya, maka sudah di dalam Windows Code sudah keluar ini ya, mulai public ini ya. Mulai public ini ya sampai kepada klik ini ya. Ini sudah ada dan di bawahnya juga ada end sub end class. Yang tidak ada itu mulai nilai ujian ini sampai end select. Inilah yang saya buat atau kita buat ya. Untuk mudahnya umumnya saya lakukan di perangkat lunak pengetikan ya, apakah bentuk teks ya, ataukah bentuk atau perangkat lunak MS Word ya. Ini saya awali pertama, tanda ini adalah untuk judul ya. Ini saya tulis nilai ujian. Ya, ini tidak akan dieksekusi karena ini merupakan judul yang tidak masuk dalam eksekusi Visual Basic atau Basic. Ya. Judulnya nilai ujian, kemudian saya memperkenalkan nilai ini ya sebagai string. Ya. Nilai sebagai string karena apa? Karena ini semua adalah string ya. A, B plus, B, C, ya, dan seterusnya. Itu adalah string yang akan saya masukkan. Kemudian nilai tersebut akan saya masukkan dalam text box. Ya. Nah, nanti kita akan lihat
Ini adalah awal pembentukan dari apa namanya, dari formnya ya, form 1 ya, atau form dari standar Visual Basic ya. Kemudian kita ketik, ini sudah pasti ada text box. Kita lanjutkan, select case nilai ya. Jadi select ini artinya memilih ya, nilai. Case-nya apa? Case-nya adalah apabila case-nya adalah A ya, maka label kita menanyakan satu label ya, label 1 ya, yang akan mengeluarkan dengan pujian. Ya, kalau kita masuk dalam text box adalah B+, maka di sini disebutkan dengan sangat baik. Ya. Kemudian kalau dia B, levelnya itu jadi baik. Ya, biasanya predikatnya itu predikat kelulusan sarjana dan sebagainya itu summa cum laude, ya, cum laude, sangat memuaskan, ya. Nah, seperti itu. Ini saya buat contoh seperti ini. Bagian terakhir, case else, ya. Tadi bagian terakhir, case else ini, saya tuliskan label 1 teks, dalam label 1 itu gagal. Kemudian ini select ya, saya buat di sini end select, dibuat satu garis untuk memudahkan ya. Jadi mudah kita, sekalipun ini satu garis semua di sini ya, nggak apa-apa ya. Tapi Visual Basic sudah menyiapkan sehingga kita tahu bahwa ini adalah prosesnya ya. Jadi proses dari case ini sampai select ini sampai end select ini ada prosesnya. Kemudian private sub-nya diakhiri dengan end sub, dan kemudian public class form menjadi end class. Nah, baiklah, kita sekarang langsung menuju ke Visual Basic-nya. Ya. Jadi yang saya sudah ketikkan di sini, ya, nanti akan saya kopikan di Windows Code-nya ya. Tetapi jangan lupa menanamkan button-nya dulu. Ya. Kalau button sudah ditanamkan, maka siap kita akan tinggal memasukkan kopi apa yang sudah kita siapkan ya. Nah, tiba saatnya ya kita mencoba suatu struktur kontrol select case ya. Pada saat yang lalu seperti kita sebutkan ada bahwa if then else itu mirip ya, tetapi untuk struktur select case ini orang mungkin lebih suka karena struktur ini bisa untuk memilih beberapa bisa ada memilih beberapa kondisi ya. Ya, tapi tidak masalah kalau misalnya if then itu cukup ya sudah, kalau enggak ya kita pakai ini, tergantung pada bagaimana kita memakainya, artinya program apa yang kita buat ya, sehingga mana yang paling mudah, mana yang paling mendukung itu kita pakai. Nah, sekarang kita masuk dalam program mengenai pemakaian control select case ya. Langsung aja kita sudah pakai pada formnya. Di sini ada yang disebut dengan text box. Ini ada, saya berikan, saya tinggalkan L di sini ya. Ini adalah label, ini adalah start. Ini yang kita pakai di sini ya. Semua ini aktif nanti ya. Ini kita mungkin memberikan masukan di sini. Kemudian hasilnya nanti akan di sini. Dan ini adalah button ya. Ini label button ya. Ini text box ya, yang nanti akan memberikan penghitungan ya, atau menyelesaikan masalah ya dengan memakai case ini. Ini sudah saya persiapkan. Nah, kita lihat Windows Code-nya ya. Windows Code-nya adalah seperti ini. Ya. Jadi ini adalah yang saya persiapkan. Ya. Sampai end setting, malah mungkin sampai end sub-nya ya. Karena kalau sudah ada button ya, kita kalau sudah memilih ada button, maka ini pasti muncul ya. Public class form 1 ini ya, terus kemudian ini pasti muncul ini ya, sehingga kita tinggal mengisikan yang bawahnya ini ya. Umumnya yang saya lakukan adalah saya buat dulu ini ya, katakan di suatu perangkat
atau software untuk Anda, misalnya MS Word. Saya tulis dulu, saya lihat logikanya, ya. Kemudian kalau saya rasa sudah tepat, baru saya pastekan di sini ya. Jadi saya copy, saya letakkan di sini. Ya, kalau tidak dia kosong, ya, ini mesti kosong. Hanya private ini, kemudian kosong, kemudian ada end class. Saya kira Anda tahu itu. Sehingga ini yang saya masukkan. Yang akan kita itu adalah, perhatikan ini ya, ini ada tanda, ya, ini menunjukkan bahwa ini sama dengan rem ya. Ini adalah judulnya, ya, tidak dieksekusi. Ya, judulnya adalah nilai ujian. Ini tidak akan dieksekusi karena ini adalah sebagai judul, sebagai penanda aja bahwa program saya ini adalah program mengenai nilai ujian. Saya deklarasikan dulu atau saya perkenalkan dulu ya, bahwa nilai ini adalah string. Ya. Kemudian nantinya hasilnya itu adalah di text box 1 berupa nilai. Ya. Jadi ini nilai hasilnya. Ya, maaf, ini nilai yang kita masukkan. Ya, di dalam text box itu kita masukkan nilai. Ya, kemudian nilai tersebut akan dievaluasi oleh program kita. Nah, kita pakai select case nilai. Jadi nilainya kita lihat dulu. Jadi komputer akan melihatnya dimasukkan untuk apa ya. Ya. Case itu akan menjadi A, ya. A di sini, ya. Kemudian kalau misalnya yang kita ketikkan itu adalah A, maka di dalam label satu teks ini kan string ya, nilainya itu string ya, A. Ya. Kalau string harus ada di antara dua tanda petik. Label satu teks ini akan mengeluarkan hasil dengan pujian. Ya. Kalau yang kita ketikkan ada B+, nah ini sebagai contoh aja ya, mungkin karena terburu-buru tidak lengkap, ya. Maka label teksnya adalah sangat baik. Kalau case yang kita ketikkan ada B, maka label teksnya adalah baik, dan seterusnya. Jangan lupa ini ada suatu kriteria, ya, satu kriteria di bawahnya lagi. Nah, misalnya kita ketikkan yang lainnya, ya, yang keluar adalah gagal. Ya. Jadi artinya di luar A, B, C, A, B plus B dan C ini dia akan menunjukkan gagal. Ya, ya program ini kurang sempurna ya. Jadi artinya hanya untuk menunjukkan suatu proses ya. Kita memakai case ya, memakai select case. Ya. Kemudian setelah select case kita ini memang dibuat satu itu supaya kita bisa tahu bahwa ini adalah kelompoknya. Kemudian ini ada kita selesaikan and select, ya, artinya selesai proses ini. Ya, kemudian ini ada private sub, ya, artinya private sub ini nanti kita bisa membuat program private sub banyak di bawahnya ya. Ya, kemudian private sub ini kita juga selesaikan di end sub. Ya, kemudian end class ini adalah seluruhnya, ini kan ada public class, kita sebutkan end class. Nah, ini dibuat lurus gitu ya, supaya kita tahu bahwa ini adalah satu istilahnya satu proses. Baik proses pada selectnya, n-nya, nanti kita n selectnya kita selesaikan, maupun pada sub-nya kita selesaikan, yang terakhir pada kelasnya kita selesaikan. Nah, itulah yang sudah dipersiapkan, salah satu contoh yang dipersiapkan untuk select case ya, control select case. Nah, kita lihat ada masalah enggak ya, kita coba debug. Tidak ada masalah. Ya, dia langsung keluar sebuah Windows yang sudah siap kita pakai. Nah, ini sudah saya siapkan ya di text box-nya. Saya memakai font yang besar dan posisi dari tulisan tersebut di tengah ya, terlihat dengan dengan sign atau tanda bahwa dia di posisi tengah. Ya. L ini memang kurang enak ya, ada L-nya ya, akan kita hapus, tapi saya perkenalkan dulu, nanti L ini akan coba kita hapus, tapi tetap label itu ada di sini. Misalkan kita masukkan A, ya, start, dia langsung kita lihat bahwa hasilnya adalah dengan pujian. Ya, misalkan kita berikan di sini B,
plus, ya, start, sangat baik, dan seterusnya. Ya. Tadi program ini jangan dipikir terlalu itu ya. Ini saya bisa aja ini yang B plus ini saya bikin amin misalnya gitu ya. Gitu ya. Tapi nggak umum ya di perguruan tinggi ada amin tuh ya. Asalnya A, biasanya B plus dan sebagainya. Ini adalah salah satu select case yang kita pakai untuk sebenarnya ya mengkonversi dari nilai angka, nilai apa, nilai huruf ini, ya nilai mutu ya istilah yang kita pakai di perguruan tinggi menunjukkan bahwa dia adalah kriteria sangat baik dan seterusnya. Ya, ini belum tentu benar ya, tapi ini adalah contoh bagaimana kita membuat sebuah program menggunakan select case. Ya. Baik, sekarang kita coba ya, kita tunjukkan di sini ini ada L ya. L-nya ini kita hapus ya, supaya kelihatan bahwa nanti pada waktu pada waktu dieksekusi ya lebih bagus ya. Nah, ini agak besarkan sedikit ya. Ini labelnya kita tengahkan sedikit. Nah, itu bisa diatur, terserah Anda bagaimana. Kemudian saya hapus L-nya ini. Ya, tidak masalah ya, tapi kalau misalnya itu, nah kita lihat bahwa masih ada labelnya. Ya. Ini kita lihat ini di highlight, sebelah kanan kita lihat ini label 1. Ya. Kemudian kita lihat di sini adalah, kita lihat di propertiesnya text box 1. Kemudian yang start ini, kita lihat ke propertiesnya ini adalah button 1. Baik, sekarang kita eksekusi ulang. Ya, bagaimana tampilan dari form kita. Menarik ya, formnya bersih, tidak ada L. Orang tidak akan bertanya-tanya, apa itu L di sini itu ya. Nah, hanya menunjukkan bahwa itu adalah label. Saya berikan B+. Nah, labelnya akan berikan hasil sangat baik. Nah, dan seterusnya, dan seterusnya. Apakah ada C? Kita lihat C, kita start, lulus. Ya. Kemudian apa lagi ya? D. Ya. Start, baik. D ada nggak D ya? D. Start, gagal. Oh, ada D ya. Nah, kita lihat ini sekali lagi program ini masih ada kelemahannya. Ya, tetapi hanya sebagai contoh aja, pemakaian awal, ya, pemakaian awal bagaimana kita memakai select case, ya, control select case. Nah, itu contoh control select case ya.